Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman Islam pada kita semua. Shalawat dan salam semoga limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapat syafaat nanti di akhir kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dosen Bapak Rahmat Effendi selaku dosen pembimbing mata kuliah statistik pendidikan. Insyaallah, perkenalkan saya Ferry Arianto, mahasiswa Universitas Islam Depok Al-Karimiyah semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Berikut akan saya sampaikan terkait pemenuhan tugas untuk mata kuliah statistik pendidikan ya. Insyaallah akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai untuk terkait uji hipotesis ini untuk tabel T untuk uji T dan tabel F untuk uji F ya. Kita buka tabulasi datanya dan kita buka modulnya ya. Modul dari SPSS-nya ya. Seperti ini. Ini ada uji F dan uji T nantinya. Jadi kita kembali lagi ke uji F ya. Uji F dulu. Di sini ada DF sama dengan K kurangi 1 ya. K itu adalah variabel yang kita miliki ya. Jadi kita memiliki variabelnya adanya 3 ya, X1, X2 dan Z ya. Uji F ini hanya bisa dilakukan ketika variabel lebih dari 1. Kalau lebih dari kurang dari atau 1 atau sama dengan 1, tidak lebih dari 1, maka tidak bisa dilakukan uji F ataupun uji T ya. Mulai lagi, ini kita pilih ya. Tadi kalau kita tentuin dulu DF-nya, jadi DF di sini jumlahnya, kalau variabelnya kita ada K-nya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2. Kita pilih DF-nya 2 di sini. Ya. 2. Kemudian untuk menentukan jumlahnya, jumlah respondennya kita ada berapa di sini. Ya. Respondennya DF adalah N, itu responden dikurangi K dikurangi 1. Jadi responden kita itu berapa di tabulasi? Jumlahnya ada 50 ya, ada 50 responden. Jadi dalam 50 responden dikurangi K tadi kita ada 3, X1, X2 dan Z. 50 kurangi 3 kurangi 1 yaitu hasilnya adalah 46 ya. Jadi kita tentukan, jadi di sini ada 2, kolomnya 2, kemudian di baris 46. Nah, di sini ya. Ini 3,20 ya, 3,20. Ini untuk menentukan ini nanti ya di uji F-nya ya. Di sini variabelnya terdapat pengaruh enggak, nanti di kesimpulan kita harus menambahkan angka tersebut ya. Ya, di sini kesimpulannya nih. Nah, F tabelnya berapa tadi? Jadi kalau kita tadi 2, kemudian di kolom 2 baris 46, itu tadi kita dapatkan 3,200 seperti ini ya. Jadi untuk menentukan uji F-nya dulu ya, seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke modul SPSS-nya. Di sini cara uji F ya, kita perbesar dulu. Ini GF ya. Caranya adalah ya. Sini semua uji hipotesis pasti adalah terkait suatu bentuk ini hipotesisnya ini. Analysis regression linear, kemudian kita pindahkan nanti nilainya. Kita buka modulnya ya.
Kemudian di variabel view kita tuliskan x1, x2 dan z variabelnya ya. Ya. Kita copy datanya ya. Kita pindahkan ke data view ya. Copy paste aja ke data view. Ini terus sama juga variabel kita copy. Kalau udah seperti ini berarti kita masuk ke dalam modulnya tadi ya. Modulnya tadi yaitu analyze regression linear ya. Kita analyze regression linear ya. Kemudian pindahkan untuk z ke dependent ya. X1 dan X2 ke independen ya. Seperti itu terus untuk uji hipotesis ya. Ya, pindahkan Y ke dependen, X1 dan X2 ke independen ya. Selalu seperti ini ya uji hipotesisnya. Y dependen, X2 1 dan X2 ke independen. Kemudian kita klik OK. Ya, kita punya untuk uji F kita ambil yang ANOVAN ya. ANOVAN kita klik kanan copy ya. Copy kita masukkan ke Word kosong. Word kosong aja kita copy paste. Nah seperti ini ya. Kemudian kita ambil kesimpulan yang ada di modulnya tadi ya, modul SPSS nya ya. Simpulan nih kita copy paste aja kesimpulannya. Di uji F ya, di uji F cari di kesimpulannya. Ya, kita ambil kesimpulannya, kemudian copy paste ke Word-nya tadi ya. Oke, berdasarkan hasil tabel di atas didapatkan nilai F hitungnya 7, ini F hitungnya nih 7, masukin 7,056, lebih besar dari F tabel tadi kita udah tentukan kan ya, 46 tadi 3,200 kita masukkan angkanya ya, ini 3,200. Berarti hasilnya F hitungnya tadi lebih besar daripada ini. Signifikannya kita masukkan juga signifikannya. Nih 0,002. 0,002. Ya, signifiknya lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya sudah didapatkan. Maka disimpulkan terdapat pengaruh positif. Ya, ini ada pengaruh simultan. Ya, disimpulkan terdapat pengaruh positif. Ya. Kalau misalnya nggak ada pengaruh, berarti pengaruhnya negatif ya. Karena ini lebih kecil dan nilai value F-nya lebih besar dari tabel F, berarti positif dan signifikan variabel X1 itu secara simultan terhadap Y, sehingga H3 diterima dan H tolak ditolak. Nah,
Nah, di sini ya, ini udah ada aman seperti ini tabel datanya. Tapi kalau misalnya nilai F tabel F hitungnya itu lebih kecil daripada tabel F, berarti akan di sini pengaruhnya adalah negatif ya, F negatif. Seperti itu untuk uji F-nya. Kita masuk ke uji T ya. Tadi uji F sudah selesai, uji T-nya ini digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel berdasarkan parsial berdampak signifikan pada variabel dependen ya. Dasar pengembangannya seperti ini. Kemudian hipotesisnya ya, H1 H2 seperti ini, dan di sini ada koefisien ya. Berarti yang kita ambil tadi tabel koefisiennya. Kalau uji F tadi yang kita ambil ANOVA-nya, ini kita ambil koefisiennya ya. Kita masuk lagi ke Word-nya tadi, ke modulnya IBM EPSS-nya yang tadi udah ada ANOVA dan koefisiennya. Ini kita ambil yang koefisiennya ya. Kita copy seperti tadi, copy, kemudian paste ya. Kita di bawahnya aja nggak apa-apa, kita copy paste seperti ini. Kita ambil lagi kesimpulannya sama kesimpulannya pada di modul ya, ini ya, kita ambil, kita copy paste di bawahnya. Kita lihat T-nya ya, nanti TS1 dan S2. T hitungnya berarti yang pertama adalah 0,787, berarti di sini T T1 nya di sini 0, jadi X1, T1 0,061, 0,061. Kemudian tabelnya tadi untuk yang T, tabel T kita baca tabel T-nya dulu ya. Tabel T-nya tadi kita baca nih tabel T-nya. Kalau tabel T sama seperti tabel F tadi, jadi di sini DF-nya adalah 1 sampai 40 ya. Jadi 140 ya. Sedangkan kita sebelumnya variabel kita adalah 2 ya, variabel kita 2. Untuk tabel di sini kita pilih yang ini, ada one tail dan two tail ya. One tail dan two tail ini kita pilih yang two tail ya, yang two tail. Yang two tail berarti yang di bawahnya. Ini yang di bawahnya. Kemudian variabel yang ada kan ketidakpastiannya di setiap variabel yang ada itu kita kemarin sepakat untuk di 0,05 ya, atau 5% dari responden yang ada ya. Ya, ini untuk kita ya, kita ulangi lagi. Ini tadi one tail dan yang bawah ini total, kita ambil yang total ya. Ya, kita ulangi lagi yang one tail total, kita pakai yang total. Kemudian presentasi errornya kita kemarin sepakat untuk yang 0,05 atau 5% ya. Jadi untuk errornya itu bisa range ya antara 5% sampai 10% ya. Jadi kalau 5% tadi ada 5/100 berarti 0,050 atau 0,05%. Kita ambil ini ya. DF-nya tadi adalah selalu dikurang dengan 1. Responden kita tadi 50, kalau dikurangi 1 berarti ini 2,00958. Berarti kita masukkan 2,0059 ya.
kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke tabel tadi ya. Kita masukkan ke tabelnya tadi. Di sini adalah 2,00958 ya. Tabel T-nya tadi ya. Kemudian masukkan nilai signya. Signya adalah kita hitung signya adalah 0,958. Kita tulis ya. 0,952 ya. 952 ya. Lebih besar daripada 0,05 ya. Ya, jadi kesimpulannya tadi udah kita lakukan ya. Kita masukkan X1 itu T hitungnya tadi 0,061, itu lebih kecil daripada T tabelnya tadi ya 2,00958, dan signya adalah 0,952, lebih besar daripada 0,05. Berarti maka disimpulkan kemampuannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ya, karena X1 tadi adalah kemampuan dan Z-nya itu adalah kinerja ya. Kemudian ke kesimpulan kedua, berdasarkan analisis tabel di atas diperoleh T hitungnya tadi, T hitungnya nih 3,588, kita masukkan 3,588 lebih besar dari T tabelnya. T tabelnya tadi adalah 2,00958 dan signya kita masukkan 0,001 di sini ya. Jadi lebih kecil dari 0,5, signifikan disebabkan gaya hidup disimpulkan tadi apa ya. Untuk S2 nya kita ganti nih, S2 nya adalah lingkungan ya, kita masukkan, kita ganti dengan lingkungan ya, kita masukkan dengan lingkungan ya, dan signifikan terhadap kita masukkan lingkungan kerja dengan kinerja ya, lingkungan kerja ya, kerja signifikan terhadap lingkungan ya. Lingkungan ya, seperti ini. Jadi udah selesai uji T-nya. Jadi disimpulkan lingkungan kerja dan signifikan terhadap lingkungan kerjanya, terhadap kinerjanya, maaf, kita ganti terhadap kinerja karena Y-nya tadi adalah kinerja ya, kinerja ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah dapat simpulkan kalau uji F itu diambil ANOVA-nya, kalau uji T diambil koefisiennya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf pada salah kata atau salah yang kurang benar dalam penjelasannya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk pemenuhan tugas matkul statistik pendidikan ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen Bapak Rahmat Effendi atas bimbingannya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.